in asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita diterpa musibah, musibah itu ada kalanya berbentuk ujian, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, itu bisa menjadi musibah. Jangan dianggap musibah itu kita mengartikan satu arti saja. Dengan fisik yang ketidakadaan bahkan merugi, jangan hanya itu musibah. Musibah itu bisa terjadi pada diri kita secara fisik berbentuk kenikmatan yang luar biasa yang dihadapkan kita. Dikatakan musibah manakala hati ini lalai dari Allah, itu nanti jadi musibah. Apa musibahnya? Apa kenikmatan yang sudah kita pegang akhirnya diambil lagi. Kita kekhawatiran hilangnya apa yang sudah kita pegang, kemewahan dunia itu, rasa hati khawatir, takut, itu termasuk musibah. Gini Pak, apa cara secara spesifik manakala kita dihadapkan kenikmatan yang luar biasa terus dihadapkan musibah secara syariah, kita tidak menggerutu di dalam hati. Dibuka di dalam surah Al-Insan ayat 2526. Hal inilah yang dilakukan Rasulullah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilah wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Artinya mulai pagi sampai sore bahkan malam sibukkanlah hatimu hanya berzikir pada Allah. Tentunya yang dimaksud zikir itu yang bisa tembus terhadap kemakrifatan. Ternyata zikir yang bisa menembuskan ruhaniyah untuk sampai di makom musyahadah makrifat Allah, kuncinya ada di sirul asrar. Ini jawaban. Jadi walaupun jasad itu berlaku apapun, ruhaniyah kita harus selalu berzikir. Saya yakin nanti ketika saat kenikmatan datang tidak akan menjadi musibah. Enggak. Karena sibuk hati jenengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, sibuk melihat Allah. Iman jenengan sudah tidak tercampur dengan syirik yang kita sebut syirik khafi. Tidak. Karena selain Allah sudah tidak ada iman dalam diri kita. Contoh, kita dulu Bapak Ibu waktu di pelajaran syariat ada namanya rukun iman. Di samping iman pada Allah juga iman pada malaikat. Lah gitu toh? Oke. Secara syariah itu sebagai pendidikan kita supaya jasmani itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah diamanahkan Rasulullah tentang syariat. Tetapi kalau sudah ditarik terhadap hukum hakikat ini, diarahkanlah ruhaniyah kita itu beriman hanya pada Allah. Silahkan muncul malaikat, tapi ruhaniyah sampai harus masuk tembus terhadap hidup di situ. Hidupnya siapa? Allah. Bisa malaikat Israel jabut nyamba tanpa Allah di situ? Tanpa hidup? Bisa? Nggak bisa bos. Sebab kita adalah suwarun qaimatun. Kata Syekh Ibnu Athaillah, makhluk itu laksana patung, nggak bisa bergerak, nggak bisa. Bisanya bergerak ada sang penggerak. Contoh, ini sejarah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud.
Beliau punya orang tua Nabi Ibrahim, Azar namanya. Beliau itu bukan hanya tokoh Bapak Ibu, ditokohkan di tengah masyarakat, juga dia ahli pemahat. Apa ahli pemahat? Bikin patung. Ada inden dari Raja Namrud, Azar tolong bikinkan saya patung. Dibikinkanlah patung dari batu, dipahatlah. Ada yang kecil, ada yang agak besar, sedengan, bahkan ada satu yang paling besar. Iki indene Raja Namrud. Apa maksud dan tujuannya? Dijadikan Tuhan. Dan umat di negeri tersebut diarahkan Namrud untuk menyembah Tuhan ini tadi. Suatu saat beliau Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk memenggal semua patung-patung yang ada kecuali yang paling besar. Kapaknya dikalungkanlah di yang paling besar. Paginya geger sak negeri. Lu Tuhan kita pada pedot kabeh ndase. Bahasa Indonesia yang ngomel itu. Tuhan kita kepalanya sama putus. Siapa yang berlaku ini? Geger. Akhirnya rapat pleno, ya, rapat khusus di situ. Ada yang namanya intelijen. Hasil ringkes Ibrahim yang melakukan. Dipanggillah Ibrahim di muka Raja Namrud. Ditanya Ibrahim, betul kau yang melakukan? Bukan. Iki politiknya Nabi Ibrahim. Bukan. Yang mulia, manakala Anda ingin tahu siapa yang melakukan, lihatlah yang paling besar itu. Dia juga membawa kapak. Iku politiknya Nabi Ibrahim. Dia mencari jawaban yang justru menjatuhkan Namrud. Nggih, Raja Namrud nggih. Nggih. Apa jawabannya? Namrud nggak masuk akal. Ibrahim, wong patung kok bisa mukul yang lainnya, itu nggak masuk akal. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Satu kalimat tapi menjatuhkan namanya Namrud. Gini kalimatnya. Katanya Tuhan. Terus jenengan mengatakan tidak bisa apa-apa. Mengapa itu kau tuhankan? Wong Tuhan itu enggak, Tuhanmu itu tidak bisa apa-apa. Mengapa kau sembah? Mohon maaf, iki arahnya pendidikan terhadap kita, Pak. Sebetulnya itu. Bagaimana mungkin hubbus syahawah kita tuhankan? Kita terka, kita imani bisa mendatangkan manfaat dan mudarat secara hakikat, saya katakan, tidak secara syariat. Mengapa dengan jabatan itu kau tuhankan? Mengapa dengan kehormatan itu kau tuhankan? Mengapa dengan kemuliaan dirimu itu kau tuhankan? Padahal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ma lahum min nasirin. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak akan bisa menolong terhadap kita. Mengapa? Ruhaniyahmu itu mendewakan itu. Namanya raja, Pak. Cari aja hujah yang sekiranya menutupi kesalahan dia supaya benar. Itu Raja Namrud. Wis ojo kakean cocot. Pokoknya awakmu yang ngelakoni. Lho ngono jenenge raja lho Pak ya, nggak mau kalah toh. Sama orang-orang di atas kita, di atas saya misalkan, umurnya lebih tua, kealiman kitabnya lebih, hadisnya lebih, Qur'annya lebih, pengikutnya lebih, tapi hatinya tidak hakul yakin. Aku yakin bantah apa yang saya katakan kebenaran ini. Wis, aku gak ngomong si Asib, enggak. Lu saya taunya tesis, Bu.
pembuktian di lapangan selama 23 tahun ini. Makanya tadi saya katakan yang bantah itu mereka-mereka yang syariatnya menengah ke atas. Itu pasti. Karena apa? Dia pakai logika, pakai sifat basaria. Coba basirohnya kongon muncul, dia akan sadar. Duh, ini kunci, sudah rumus, gak bisa kau bantah. Sehingga saya katakan gini aja, coba kita itu alim segala-galanya, ilmu dohirnya, tapi ilmu hakikiyahnya kita itu nggak ngerti apa-apa. Disuruh sholat, bisa bertemu Allah, bisa khusyuk, tapi hati nggak bisa membantah. Wak. Iya, saya seperti ini, sudah ditokohkan tapi nggak bisa. Secara jasmani nafsu ngomong epok aku usuk dulu yo ambek nangis so tetek ngono nek gak iso nangis juga banyu tapi nangis. Santai Pak, santai. Saya sebetulnya ngeritik untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Dah koreksi ruhaniah kita. Wis Bapak Ibu, kembali kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Ibrahim tetap disalahkan. Anda yang merusak togut di dalam hati jenengan pasti disalahkan. Padahal Anda adalah melakukan nafi isbat, menafikan la ilaha, menetapkan ilallah dalam hatimu. Wis disesat-sesat no Anda. Itu pasti Pak, yang terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Konsekuensinya Nabi Ibrahim dihukumlah, dibakar. Tapi Allah berkata bagaimana? Hei api, memang kau sifatnya panas. Hei takdir yang gak enak, nek dirasok ning ngati iku panas. Nah ini tak genah no pisan. Dinginlah untuk Ibrahim, walaupun panas untuk orang lain. Tapi lantas ojo di sampean wis mlebu hakikat makrifat ono mau ngobong boto mlebu sampean. Bukan begitu maksudnya. Paham nggih maksud kula? Jadi takdir yang tidak enak. Contoh bojo kakean cocot ya. Bojo lanang, bojo wedok kakean cocot. Anak ya juga begitu, ekonomi jatuh, semuanya utangi banyak. Susah dan gelisah hati kita, panas Pak. Tapi bagaimana menjadi dingin untuk kita? Ya seperti Nabi Ibrahim. Apa? Millata Ibrahim Hanifa. Condongkanlah ruhaniahmu hanya pada Allah. Jalannya lewat sirul asr itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, terkait pertanyaan biar tidak muncul syirik khafi bagaimana? Langsung Pak tajali. Langsunglah hatimu tajali, baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Apa itu tajali? Menetapkan dalam hatimu iman keakuannya Allah. Itulah yang disebut zikir la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Itu Pak. Langsung tajali Pak. Kula dereng tuh kita jali kula dikira sik gradul-gradul lah gitu toh. Masih sempoyongan. Udah kembalilah pada zikir seperti Rasulullah waktu pagi sampai sore malam, sibukkan hatimu berzikir untuk bisa tembus pada Allah. Itu